Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ARI 59, media informasi dan edukasi terpercaya. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang, Alhamdulillah, Menkes Sri Mulyani umumkan skema pesangon pensiunan dalam efisiensi APBN 2025. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan tombol notifikasinya agar Bapak Ibu tetap mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Berikut ini adalah informasi lengkapnya. Pemerintah Indonesia telah menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025 dalam suasana yang penuh tantangan, di tengah transisi pemerintahan yang berlangsung dari pemerintahan sebelumnya kepada pemerintahan yang baru. Penyusunan APBN ini dilakukan dengan penuh perhatian terhadap dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang terus berubah, serta mempertimbangkan program-program yang telah disepakati dengan Presiden terpilih. Seiring dengan pergantian pemerintahan, APBN 2025 tidak hanya mencerminkan kebijakan ekonomi yang berkelanjutan, tetapi juga menghadirkan peluang untuk mempercepat pembangunan dalam berbagai sektor. Komunikasi yang erat antara pemerintah lama dan pemerintah baru telah memastikan bahwa visi dan program dari Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dapat terakomodasi dengan baik dalam rancangan APBN ini. Salah satu tantangan besar yang harus dihadapi adalah ketidakpastian dalam geopolitik dan geoekonomi global, yang telah memengaruhi stabilitas ekonomi di berbagai kawasan dunia. Namun, Indonesia tetap menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, dengan angka sekitar 5% sejak 2022 hingga 2024. Inflasi yang terjaga pada angka 1,55% juga menjadi salah satu pencapaian penting, di mana angka tersebut tercatat sebagai laju inflasi terendah di dunia. Hal ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengurangi volatilitas yang dapat merugikan masyarakat. Kondisi ekonomi yang relatif baik ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk terus mempercepat pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Salah satu fokus utama dalam APBN 2025 adalah peningkatan neraca perdagangan Indonesia yang telah mencatat surplus selama 54 bulan terakhir. Dengan nilai ekspor yang mencapai 24,4 miliar dolar Amerika Serikat hingga Oktober tahun 2024, yang tumbuh 10,2% meskipun ada perlemahan ekonomi global, Indonesia menunjukkan potensi besar untuk terus memperkuat sektor manufaktur dan hilirisasi industri. Dalam penyusunan APBN 2025, pemerintah juga menekankan pentingnya menciptakan stabilitas ekonomi yang inklusif. Pemerintah merancang anggaran dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada 2025, dengan inflasi yang diperkirakan mencapai 2,5% dan nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000 per USD. Selain itu, harga minyak mentah diperkirakan akan berada pada level $82 Amerika Serikat per barel, sementara target lifting minyak dan gas masing-masing adalah 65.000 barel per hari dan 5.000 barel per hari. Pendapatan negara diharapkan mencapai Rp3.514 triliun pada 2025, dengan sektor perpajakan memberikan kontribusi terbesar, mencapai Rp2.490 triliun. Sumber pendapatan lainnya, seperti negara bukan pajak, diperkirakan mencapai Rp513,6 triliun, sementara hibah diperkirakan mencapai Rp0,6 triliun. Belanja negara dirancang mencapai Rp3.621,3 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp919,9 triliun. Defisit anggaran 2025 diperkirakan mencapai Rp616,2 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB). Meskipun ada defisit, pemerintah memastikan bahwa belanja negara akan difokuskan pada prioritas pembangunan yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menekankan pentingnya program swasembada pangan dan energi, serta pelaksanaan program makan siang gratis bagi siswa, pendidikan, dan kesehatan. Program perlindungan sosial juga akan menjadi salah satu prioritas, dengan alokasi anggaran sebesar Rp503,2 triliun. Selain itu, sektor pendidikan akan mendapatkan alokasi anggaran terbesar, mencapai Rp724,3 triliun, untuk mendukung kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Sektor kesehatan juga mendapatkan perhatian dengan alokasi Rp18,5 triliun,
yang diharapkan dapat meningkatkan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di bidang ketahanan pangan, pemerintah merancang anggaran sebesar Rp14,6 triliun untuk mendukung program makanan bergizi, yang diharapkan dapat memperbaiki perekonomian daerah, terutama di desa-desa. Program ini dilengkapi dengan dana desa sebesar Rp70 triliun, yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi di tingkat lokal dan mendukung pembangunan infrastruktur di pedesaan. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyampaikan beberapa prioritas kegiatan di 2025, seperti pemeriksaan kesehatan gratis yang dialokasikan anggaran sebesar Rp3,2 triliun, renovasi sekolah dengan anggaran Rp20 triliun, serta pembentukan sekolah unggulan dengan anggaran sebesar Rp2 triliun. Salah satu program penting lainnya adalah pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa, dengan dana mencapai Rp15 triliun. Untuk memastikan keselarasan antara belanja pusat dan daerah, APBN 2025 juga mengedepankan prinsip sinkronisasi dan sinergi antara kedua tingkat pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah juga menyadari pentingnya reformasi perpajakan untuk mendongkrak pendapatan negara. Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah memperkuat teknologi digital dalam administrasi perpajakan dan bea cukai, serta meningkatkan pengawasan untuk mengurangi kebocoran penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga akan terus memperhatikan persaingan global dalam sistem perpajakan, untuk memastikan bahwa praktik penghindaran pajak tidak menggerus basis pajak Indonesia. Dalam menghadapi tantangan global yang terus berubah, APBN 2025 dirancang dengan cermat, mempertimbangkan keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang. Pembiayaan defisit akan dilakukan dengan hati-hati, dan pembiayaan melalui Sovereign Wealth Fund serta peran BUMN akan terus diperkuat. Dengan semua langkah tersebut, APBN 2025 diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Terima kasih telah menyempatkan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.